Sebenarnya negara ini rugi ketika ada seorang dokter, ya, profesi dokter, tetapi mempunyai tingkat kedunguan yang di atas rata-rata, teman-teman. Kenapa beliau tidak direkrut oleh Presiden Jokowi dan menjadikan dia Menteri Kesehatan, ya, supaya dia berhenti keluar-keluar dan tidak terlihat kedunguannya. Kali ini si dokter tukang nyinyir ini membuat satu blunder. Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu, ya, pemerintahan saat ini sangat bodoh karena memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan atau ibu kota Nusantara. Dalam cuitannya di media sosial Twitter, dia mengatakan bahwa ibu kota Hindia Belanda itu awalnya dari Ambon lalu dipindahkan ke Jakarta. Saya tidak tahu dia membaca referensi buku itu dari mana, teman-teman. Tetapi yang saya pahami itu seperti ini, teman-teman. Ambon tidak pernah menjadi ibu kota Hindia Belanda, teman-teman. Ambon merupakan pusat perdagangan, ya, pusat hilir mudik perdagangan VOC. VOC ini dibentuk oleh Belanda supaya tidak terjadi persaingan perdagangan ketika itu dengan sesama orang Belanda. Jadi Ambon ini bukan ibu kota dari Hindia Belanda, tetapi Ambon itu pusat kota, ya, pusat hilir mudik, titik perdagangan orang Belanda. Karena pembesar-pembesar VOC itu melihat bahwa Jakarta ini tempatnya strategis, maka pusat perdagangan itu dipindahkan ke Jakarta. Itu yang saya pahami, teman-teman. Bukan sebagai ibu kota Hindia Belanda, ya. Tetapi ada seorang dokter, ya, yang mengatakan bahwa itu adalah ibu kota Hindia Belanda. Dan kemudian dia membodoh-bodohkan pemerintah saat ini. Saya anggap saja dia membodoh-bodohkan Presiden Jokowi karena pemerintah tertinggi, ya, adalah Presiden Jokowi. Ya. Jadi begini, ya, Ibu dokter yang terhormat. Rencana pembangunan ibu kota negara baru itu bukan saja direncanakan baru ketika Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden, bukan hal baru. Ini sudah direncanakan ketika Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Rencana pemindahan ibu kota baru itu sudah ada. Dan rencana pemindahan ibu kota baru ini itu tidak pernah terlaksana sampai dengan era Presiden SBY. Barulah di era Presiden Jokowi sekarang ini, pembangunan ibu kota Nusantara itu dilaksanakan, itu dieksekusi. Menurut saya tidak ada salahnya ketika ibu kota negara baru itu dipindahkan. Karena kalau kita melihat posisi Jakarta sekarang ini, tidak layak lagi menjadi ibu kota negara. Apalagi ketika dipimpin oleh Gubernur Yohanes. Jakarta itu menjadi amburadul. Jadi lebih baik ibu kota negara itu pindah ke Kalimantan. Ibu kota negara itu dipindahkan, tidak masalah menurut saya. Itu adalah hak presiden. Dan menurut saya itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan pertanyaan saya, ketika ibu kota negara baru itu dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan, apa kontribusi Dr. Tifa ini untuk membangun negara ini? Ya? Untuk membangun ibu kota negara baru. Kalau ada kontribusinya, silahkan paparkan satu persatu supaya masyarakat tahu bahwa Dr. Tifa ini dalam membangun ibu kota negara baru, dia punya kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan tersebut. Jangan sampai hanya berkuar-kuar di media sosial, membodoh-bodohkan pemerintah saat ini, mendungu-dungukan Presiden Jokowi, tetapi tidak punya kontribusi apa-apa untuk membangun ibu kota negara baru. Ya. Atau saran saya buat Dr. Tifa ini, ya, kembalilah ke meja operasi,
buka klinik kesehatan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena dengan seperti itu Anda sudah membantu pemerintahan saat ini. Anda sudah membantu negara dengan memberi pengobatan kepada orang-orang yang sakit. Daripada Anda terus-menerus keluar di media sosial, mengkritik pemerintahan dengan data yang tidak jelas, mengkritik pemerintah dengan data-data yang ngawur, keluar di media sosial tapi tidak punya data apa-apa, lebih baik Anda lakukan yang seperti yang saya bilang tadi. Jadi untuk Ibu Dokter Tifa, menurut saya kembalilah ke meja operasi atau buka klinik kesehatan supaya Anda terlihat berguna dan terlihat seperti seorang dokter. Karena jujur saja di mata masyarakat Indonesia, walaupun Anda itu bergelar dokter, tetapi menurut masyarakat Indonesia termasuk saya, Anda itu bukan seorang dokter. Anda hanya seorang tukang nyinyir terhadap pemerintahan saat ini. Karena pemerintahan saat ini sangat sukses membangun Republik Indonesia ini dari pemerintahan sebelumnya. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam hormat dari saya buat Ibu Dokter Tifa yang